Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-kisah ada 3 angin. Angin bahorok, angin tornado, dan angin topan. Ingin berlomba menjatuhkan seekor monyet dari atas ketinggian pohon. Maka angin bahorok mengatakan, saya akan jatuhkan monyet itu dalam waktu 60 detik. Angin tornado mengatakan, akan saya jatuhkan monyet itu dalam waktu 45 detik. Sedangkan angin topan berjanji akan menjatuhkan monyet itu dalam 30 detik. Maka angin tornado, angin bahorok yang pertama memulai dengan meniupkan angin yang sangat hebat, merasa mendapatkan tiupan angin, maka monyet pegangannya ke pohon semakin erat. 1 menit atau 60 detik berlalu, angin bahorok tidak bisa menjatuhkan monyet. Kemudian mencobalah angin tornado, meniup dengan keras, merasa mendapatkan tiupan lebih keras. Monyet semakin erat berpegang pada pohon. 45 detik berlalu, angin tornado tidak mampu menjatuhkan monyet. Kemudian angin topan meniup lebih keras lagi, lebih kencang lagi, merasa mendapatkan tiupan lebih keras dan lebih kencang. Sang monyet semakin erat dia berpegang kepada pohon. 30 detik berlalu, angin tornado pun tidak mampu menjatuhkan sang monyet. Kemudian datanglah angin sepoi-sepoi basah, ingin ikut perlombaan. Saya akan jatuhkan monyet itu. Maka ketiga angin sebelumnya mentertawakan. Bagaimana mungkin Anda bisa menjatuhkan monyet itu dari pohon, sementara kami yang kuat saja tidak bisa? Tanpa banyak berkata, angin sepoi-sepoi basah mendekat kepada monyet, kemudian meniupkan angin yang sangat sejuk, angin yang halus, angin yang lembut pada ubun-ubun monyet. Terasa luar biasa sejuknya, terasa bagaimana nikmatnya. Perlahan-lahan tapi pasti monyet terlena dengan tiupan angin yang sejuk dari angin sepoi-sepoi basah. Akhirnya monyet tertidur, kemudian pegangannya terlepas dan monyet akhirnya jatuh. Ma'asyiral hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Ini ibrah dalam kehidupan. Banyak orang mungkin diuji dengan kesusahan, kesulitan hidup, penderitaan, berbagai masalah dalam kehidupannya. Semakin banyak ujian, semakin susah, semakin menderita, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya semakin rajin, ya. Zikirnya semakin banyak. Tapi tidak sedikit orang
ketika diuji dengan kelapangan, rezeki yang berlimpah, kemudahan dalam hidup, pangkat dan jabatan, dia menjadi jatuh. Padahal sebelumnya dia menjadi orang yang sangat kuat, sangat dekat dengan agama, sangat taat menjalankan perintah Allah. Tetapi ketika diuji dengan hal yang manis-manis, yang enak-enak, yang menyenangkan hati, dengan kelapangan hidup, dengan harta, pangkat, dan jabatan, dia jatuh dalam hidupnya menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa akan mati dan pasti akan kami uji kamu sekalian dengan kelapangan dan kesempitan. Dengan kesempitan dan kelapangan. Dan kepada kamilah kamu dikembalikan. Maka ma'asyiral hadirin, jamaah sholat syukur rahimakumullah, mari kita hadirkan dalam kehidupan kita seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ketika diuji dengan kelapangan hidup, diuji dengan kedudukan menjadi raja, diuji dengan harta yang banyak, diuji dengan ilmu, beliau mengatakan, hadza min fadli Rabbi, ini karunia dari Tuhanku, untuk mengujiku apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Maka kita harus seperti Nabiullah Ayub alaihissalam, ketika diuji dengan sakit yang tidak sembuh-sembuh, hartanya habis, anak-anaknya meninggal, tapi beliau terus mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin, boleh jadi keadaan kita saat ini itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tidak tahu seandainya kita jadikan orang kaya, uangnya banyak, ya, maka boleh jadi tidak pernah pergi ke masjid. Sobone neng Inggris, neng Jepang, neng Maladewa, kok bukan kelihatan panjang masjid, keluar repot, keliling terus. Alhamdulillah kita jadi orang biasa, mungkin ketika jadi pejabat, misalkan jadi RT, pagi rapat dengan Pak Lurah, siang rapat dengan Pak RW, sore rapat dengan yang lain, kok bertakna ke masjid? Saya sibuk, banyak rapat. Maka mungkin keadaan kita saat ini adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Karena Allah tahu kualitas keimanan kita. Kalau si fulan ini dikasih hidup enak, dikasih hidup mewah, dia tidak akan ke masjid, tidak akan dekat denganku, maka dia cukup saya beri rezeki sekian saja. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman itu, semua urusan baik baginya. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia sekangi, yang dia sukai, dia bersyukur dan itu berbaik padanya. Ketika dia tertimpa dengan sesuatu yang tidak dia senangi, dia bersabar dan sabar itu baik baginya. Semua keadaan, semua situasi, semua kondisi harusnya menghadirkan pahala bagi kita orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah, dia zat yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kamu sekalian yang paling baik amalannya. Ma'asyiral hadirin, maka hadirkan sikap yang terbaik kita ketika diuji kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadirkan sikap yang terbaik kita ketika diuji dengan kesusahan, kesempitan hidup, kekurangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.